Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cerita rumah tangga ini berjudul Suami Mengkhianatiku. Kuhancurkan bisnisnya dengan cara elegan. Aku, istri yang menghancurkan suami. Bagaimana? Apa kamu sudah cari tahu semua informasi tentang dia? Laki-laki berbadan tegap dan memakai masker hitam itu mengangguk, membuat aku tersenyum lebar. Bagus, kamu memang bisa diharapkan. Lalu, apa yang bisa kamu sampaikan padaku? Target bernama lengkap Maya Sania Anindita bertempat tinggal di perumahan Emergency Block A. Jawabnya. HM, apa dia sudah berkeluarga? Sudah, Bu. Bahkan sudah punya anak berusia 4 tahun. Tapi mereka baru saja bercerai karena suaminya sudah tak kuat menghadapi sikapnya yang gila belanja walaupun suaminya kaya. Satu lagi, Bu. Aku mengangkat alih satu seakan meminta kelanjutan informasi dari Budi, anak buahku. Anak buah yang selalu aku percaya untuk melaksanakan tugas. Ternyata target masih sangat berharap dan mencintai mantan suaminya. Dia sering datang dan mengunjungi suaminya setiap hari. Respon mantan suaminya sangat cuek seolah tak menginginkan si target lagi. Pro. Aku menepuk tangan sambil tersenyum menampilkan deretan gigi putihku. Mendengar informasi terakhir membuat ide licik terbesit di pikiranku tiba-tiba. Ide yang akan membuat dia menyesal mampir ke kehidupanku. Ya, dia adalah perempuan gatal yang datang rumah tanggaku. Wanita yang sudah merebut suamiku. Sebelumnya, kenalkan namaku Liana, wanita korban pelakor. Mas Tommy suamiku direbut oleh wanita itu. Wanita pelakor itu sudah mengobrak-abrik rumah tanggaku yang sudah bertahan kurang lebih 5 tahun. Parahnya pelakor itu adalah teman dekat adikku yang ternyata kini menjadi musuhku. Aku bukan tipe istri yang diselingkuhi atau suaminya direbut akan berlarut dalam tangisan. Bukan. Aku tidak selemah dan serapuh itu. Semasih aku bisa berdiri tegak di atas kakiku akan aku rebut kembali suamiku. Tapi, berbeda jika suamiku memang benar-benar ingin melepasku, ya aku akan melepaskannya dengan sedikit pelajaran. Ya, pelajaran. Jika kalian mengatakan aku jahat, aku memang jahat. Aku kejam. Aku sadis. Aku licik. Toh, itu tidak akan sebanding dengan rasa sakitku dikhianati. Mas Tommy belum tahu jika sebenarnya aku mengetahui perselingkuhannya, tetapi wanita menyebalkan itu tahu. Bahkan seolah menantangku. Aku tahu kenapa pelakor itu mengincar suamiku karena memang suamiku adalah orang kaya, bahkan aku adalah kalangan biasa yang beruntung. Dinikahinya. Jadi bisa aku pastikan jika si Maya itu ingin menjadi nyonya Tommy. Oh, tidak bisa. Aku tidak akan membiarkannya. Baik, terima kasih informasinya. Kamu boleh pergi sekarang, kataku pada Budi. Baik, saya mohon undur diri. Budi langsung bergegas pergi meninggalkan aku yang masih berdiri di taman. Aku senang memiliki anak buah sepintar dan seprofesional Budi. Dia selalu saja bisa melaksanakan perintahkan dengan baik, seperti mencari informasi tentang pelakor itu. Entah dapat dari mana informasinya, aku tidak peduli, karena yang aku pedulikan hanya satu: permainan. Permainan balas dendam rasa sakitnya pengkhianatan. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada yang mengenal dan memperhatikanku, tetapi aman. Semuanya terlihat normal. Segera aku bergegas pergi meninggalkan taman menuju parkiran mobilku untuk pulang. Riana,
Ucapku tersenyum melihat adikku muncul dari balik pintu masuk rumahku. Kak, balasnya tersenyum. Kenapa kesini Eri? Mau pinjem powerbank, Kak? Soalnya Riri sama temen mau kumpul di kafe. Jawabnya, Riri adalah nama panggilan adikku. Aku juga punya, Lili. Namun, sudah jarang yang memanggilku Lili. Oh, ya udah bentar ya, kataku sambil menaruh majalah di meja ruang tamu laku beranjak ke kamar. Oke siap. Setelah mengambil powerbank tak lama aku langsung kembali ke ruang tamu menemui Riana yang masih berdiri di tempatnya. Ini, oh ya, kamu ke kafe sama Maya juga? Tanyaku sambil menyerahkan powerbank pada Riana. Kan dia juga teman Riri, jawabnya. Lah terus anak kamu mana? Dititipin sama ibu, ya udah Kak, Riri mau berangkat dulu, Riri berlari keluar. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum simpul dengan tingkah adik satu-satunya yang aku miliki. Riana sudah menikah dan mempunyai anak berusia 3 tahun. Tidak sepertiku, aku sudah menikah kurang lebih 5 tahun namun Tuhan belum mengaruniai keturunan dan mungkin itu alasannya Mas Tommy mengkhianatiku. Aku selalu dihina mandul oleh Mas Tommy karena aku belum bisa memberinya anak. Tapi sungguh, aku juga ingin memiliki anak seperti yang lain. Aku ingin rumahku berisik dengan suara tangisan anak tapi apa daya Tuhan masih belum mempercayaiku. Berkali-kali aku program hamil namun lagi-lagi hasilnya sesu nihil dan nihil. Terkadang aku juga menyalahkan diri sendiri karena tak bisa membahagiakan suamiku dengan memberinya keturunan. Namun tetap saja, mereka yang salah. Bukan aku. Andai saja Mas Tommy mau bersabar pasti dia tidak akan selingkuh. Dan andai saja wanita cangcimen itu tidak menggoda suamiku pasti aku dan Mas Tommy akan baik-baik saja. Mereka berdua yang salah. Dua-duanya. Aku melirik jam dinding yang tertempel di ruang tamu. Sudah jam 5 sore Mas Tommy belum saja pulang. Padahal biasanya ia pulang jam 4 atau paling lambat jam setengah 5. Assalamualaikum. Baru saja aku membatin, Mas Tommy sudah datang dari arah pintu. Waalaikumsalam, jawabku tersenyum, aku melangkah mendekati Mas Tommy untuk menyalin tangannya. Mas, mau mandi? Mas Tommy langsung melengos pergi begitu saja sebelum tanganku menyentuh tangannya. Aku menghela napas, inilah yang aku benci dari pelakor. Merebut segalanya, entah jiwa dan raganya. Semakin geram aku setiap hari kalau seperti ini. Aku mengambil ponselku lalu segera menelpon seseorang. Halo, Sari, ucapku pada seseorang di seberang sana. Halo, Bu Liana. Boleh saya tanya? Tadi Pak Tommy pulang dari kantor jam berapa, ya? Tanyaku pada Sari. Dia adalah sekretaris pribadi Mas Tommy. Dia juga salah satu andalanku di kantor Mas Tommy agar tahu setiap gerak-gerik yang Mas Tommy lakukan. Oh itu, tadi Pak Tommy pulang lebih cepat, Bu. Pak Tommy pulang sekitar jam setengah 4. Oh, baik terima kasih. Sama-sama, Bu. Panggilan berakhir. Aku meremas ujung bajuku dengan kesal. Kalau Mas Tommy pulang jam setengah 4 lalu 1 jam setengah dia kemana? Tak pikir panjang aku langsung menelpon Riana dan untungnya dia langsung menjawab panggilan dariku. Iya, Kak. Kenapa? Tanya Riana. Maya sudah datang? Tanyaku. Oh, belum Kak. Tapi tadi ditelepon lagi jalan ke sini kenapa? Gak apa-apa, udah lanjutin aja. Iya, Kak. Aku melempar ponsel ke sofa saking greget dan emosinya. Kurang ajar. Aku tahu, pasti mereka sempat bertemu dulu. Maya,
Semakin kamu dekat dengan Mas Tommy, semakin itu pula aku akan membuatmu tersiksa. Ya, aku akan beri pelajaran padanya. Mereka yang terlebih dahulu memainkan permainan ini maka akan aku ikuti hingga tuntas dan mereka juga harus menyelesaikan permainannya hingga selesai. Aku akan mengikutimu. Maya, aku akan beri sebuah kejutan untukmu. Bersiaplah nona menyebalkan. Mas Tommy, akan aku beri pelajaran untuk sang pengkhianat sepertimu, akan aku balas semuanya sayang. Mas, panggilku pada Mas Tommy yang sibuk dengan laptopnya. Mas Tommy memang begitu, entah di kantor dan di rumah dia selalu saja sibuk bekerja. Tetapi herannya dia masih saja sempat selingkuh. Sahutnya tanpa menoleh. Mas tahu nggak cerita tentang Bu Yem, ibu-ibu kompleks sebelah itu loh? Tanyaku mengada-ada cerita. Mas Tommy menggeleng dan masih menatap layar laptopnya. Kata gosip yang aku dengar sih, suami Bu Yem itu selingkuh dan parahnya. Aku sengaja menghentikan ucapanku melihat reaksi Mas Tommy yang menatapku dengan wajah pucat. Parahnya, kenapa? Wow, ternyata suamiku penasaran dengan cerita karanganku. Tentu, dia pasti merasa tersindir. Parahnya si suami di KBRI Plus dipermalukan. Mas tahu kan seberapa sakitnya disunat? Apalagi itu dikebiri. Oh my gosh. Gak kebayang deh, tapi itu resikonya buat pengkhianat. Iya nggak, Mas? Mas Tommy mengalihkan wajahnya ke arah lain. Aku tersenyum, ternyata suamiku sangat sensitif akan sindiran dan itu sangat bagus untuk kelancaran aksiku nantinya. Ma, aku yang lagi ngomong tahu, kataku menahan tawa. Mas Tommy langsung menatapku dengan tatapan aneh. Wajahnya pucat ketakutan membuat aku ingin tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, suamiku begitu polos. Andai dia tahu jika istrinya ini sedang melakukan eksperimen sindiran pedas, pasti dia akan marah-marah tak karuan. Iya tadi apa? Kata Mas Tommy sedikit gugup. Tadi kan aku udah cerita. Oh iya, terus masalahnya sama kita apa? Aku tersenyum simpul. Banyak, aku nggak suka diselingkuhin atau dihianati. Takutnya nanti aku lebih hilaf dibanding Bu Yem. Aku langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhku yang berbaring. Sekilas aku melirik ke arah Mas Tommy, dia tampak mematung sebentar seolah sedang berpikir. Mungkin dia sedang mencerna semua ucapanku tadi. Syukurlah jika dia masih bisa menggunakan otaknya. Aku khawatir ia terlalu larut dalam perselingkuhan sehingga membuatnya menjadi buta dan tuli. Paginya aku melakukan aktivitas biasa, memasak untuk sarapan Mas Tommy sebelum berangkat kerja. Sebagai seorang istri, mengenyangkan perut suami itu harus. Mau nambah, Mas? Tanyaku melirik piring Mas Tommy yang sudah kosong. Gak, udah. Mas Tommy mengelap area wajahnya dengan tisu yang tersedia di meja makan. Maaf. Ya? Kalau seandainya aku nggak bisa ngasih anak ke kamu, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu mau menceraikan aku dan cari pengganti baru? Tanyaku hati-hati. Mas Tommy menatapku dalam. Ngapain kamu nanya-nanya soal beginian? Segera aku menggeleng. Gak apa-apa, jawab Mas. Kalau masalah menceraikan kamu, aku nggak bisa. Tapi, baru saja bibir ini mengulum senyum, tetapi Mas Tommy mengatakan kata tapi yang pastinya ada pilihan lain. Tapi apa? Tapi mungkin aku akan cari istri kedua agar Mas bisa memiliki keturunan. Jujur, aku memang mencintaimu, Liana. Tetapi jika aku terus-menerus tak mempunyai keturunan, rasanya hampa. Jadi, aku mohon padamu mengertilah. Tetapi tenang saja, aku tidak akan mencarinya sekarang.
akan aku beri kamu kesempatan 2 tahun lagi untuk memberi aku keturunan. Jika tidak, mau tak mau kamu harus menerima segala keputusanku nantinya. Jelas Mas Tommy. Melihat Maya masuk ke dalam kantor Mas Tommy dengan segera aku menyusul beberapa saat karena takut ketahuan jika ikut masuk dengan jarak dekat. Aku melihat Maya begitu tampak terbiasa masuk ke dalam kantor Mas Tommy seakan sudah terbiasa. Segera aku berlari ke resepsionis yang sudah mengetahui siapa aku. Selamat siang, Bu Liana. Ada yang bisa kami bantu? Aku tersenyum. Siang, saya mau tanya. Itu perempuan yang tadi masuk itu siapa? Oh, itu Maya, sekretaris 2 Pak Tommy. Bagai tersambar petir aku diam memaku di tempat. Apa resepsionis bilang? Sekretaris? Sekretaris 2 suamiku? Oh, baik terima kasih. Ucapku langsung berlalu pergi menuju lift yang akan mengantarkan aku ke lantai 3 ruangan suamiku. Emosi, tentu. Aku sangat emosi sekarang. Bisa-bisanya suamiku mengangkat Maya menjadi sekretaris 2-nya tanpa bertanya padaku terlebih dahulu. Sesampainya di depan ruangan Mas Tommy, aku berpapasan dengan Sari, asisten ke-1 Mas Tommy sekaligus orang kepercayaanku. Bu Liana? Aku tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Di dalam Pak Tommy sedang apa? Tanyaku. Pak Tommy sedang bersama Maya, Bu. Mungkin sedang menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain. Sejak kapan Maya menjadi sekretaris Pak Tommy? Lalu kenapa kamu tidak bilang pada saya? Maya baru beberapa hari yang lalu menjadi sekretaris Pak Tommy. Maaf Bu, saya pikir Ibu tahu. Ya sudah, kamu pergi saja ke tempatmu. Perintahku. Baik, Bu. Sari langsung bergegas pergi. Aku terdiam di hadapan pintu bercorak dengan warna hitam, pintu ruangan suamiku. Hatiku terasa semakin sakit mendengar fakta jika Maya menjadi sekretaris 2 Mas Tommy. Itu berarti mereka akan sering berduaan, bukan sering lagi tapi pasti. Ya Tuhan, kenapa semakin timbul rasa benciku pada pelakor itu? Muak, aku sangat muak. Aku membuka pintu ruangan Mas Tommy dengan perlahan dan mulai mengintip di celahnya. Terlihat Maya sedang duduk berdua dengan Mas Tommy di sofa putih. Mas Tommy sedang sibuk berkutat dengan laptopnya sedangkan Maya sibuk memijat bahu suamiku. Sebentar. Apa tadi? Memijat? Sialan, umpatku. Emosiku sudah berada di pucuk. Segera aku membuka pintu dengan kasar. Bra. Liana? Mas Tommy langsung berdiri terkejut melihat kehadiranku, begitupun dengan Maya. Ngapain kamu berduaan di sini? Tanyaku sinis. Anu, Ma Maya? Sekretaris kedua kamu? Potongku cepat. Kamu tahu dari mana? Tanya Mas Tommy menatapku. Itu gak penting, yang sekarang paling penting itu jawaban kamu. Ngapain kamu berduaan di sini sambil pijat-pijatan? Bukan tugas sekretaris untuk memijat atasannya. Terkecuali apa? Tanya Mas Tommy terlihat panik. Aku akan menduganya selingkuh. Tidak Mas, aku tidak bodoh untuk menyindir kamu secara frontal begitu saja. Sepulang dari kantor Mas Tommy, aku bergegas ke suatu tempat. Tempat di mana aku akan menghancurkan bisnis suamiku secara perlahan namun pasti. Ya, aku memang jahat. Terlebih ketika ditantang dan dikhianati. Tak peduli Mas Tommy suamiku, aku akan tetap memberinya sebuah hukuman. Hukuman yang akan membuatnya menyadari jika tak semua orang yang berada di atas boleh bertindak seenaknya sendiri. Liana? Aku tersenyum menatap wanita paruh baya yang kini ada di hadapanku. Oma Nadia,
Balasku tersenyum. Kamu ada apa kesini? Tumben, ada yang bisa Oma bantu untuk kamu? Tanya Oma Nadia padaku. Oma Nadia adalah teman dekat nenekku. Bahkan nenekku dan Oma Nadia sangat-sangat dekat layaknya adik kakak, sehingga ibu dan ayahku sudah dianggap anak sendiri oleh Oma Nadia. Begitupun aku sudah dianggap cucunya sejak kecil. Wajar juga Oma Nadia sangat mempererat tali silaturahmi dengan keluarga nenekku, karena memang Oma Nadia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Anak serta cucu Oma Nadia sudah meninggal karena kecelakaan mobil beberapa tahun silam yang mengakibatkan Oma menjadi sendiri. Tak ada lagi keluarga yang menemani beliau. Oma, Liana mau apa? Bicara sama Oma. Liana mau lamar kerja boleh? Oma Nadia menatapku penuh keheranan. Oma Nadia memiliki perusahaan di bidang perhotelan sama dengan Mas Tommy. Hanya saja perusahaan Oma belum sebesar perusahaan Mas Tommy. Ingat ya, belum. Aku sudah bertekad akan membuat perusahaan Oma menjadi sangat besar dan mengalahkan perusahaan suamiku. Berbekal ijazah sarjana, aku membuat semuanya menjadi berkembang. Aku memang wanita miskin, namun masalah pendidikan orang tuaku sangat peduli hingga aku bisa sarjana. Jika ada yang mengatakan aku seorang istri yang jahat ingin menghancurkan bisnis suami, silakan. Aku tidak masalah. Menurutku suami seperti Mas Tommy memang perlu diberi pelajaran agar kapok. Kamu mau kerja, Li? Aku mengangguk sambil tersenyum menatap raut wajah Oma yang begitu terlihat keheranan. Kenapa? Bukankah suami kamu punya perusahaan seperti Oma? Bahkan perusahaannya lebih sukses dari Oma. Ada apa? Aku menghela napas dalam. Sukses bukan berarti puncak kebahagiaan, Oma. Tapi jujur saja, Oma penasaran. Sebenarnya ada apa? Aku berpikir sejenak. Apa aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Oma? Tapi, aku takut Oma akan bicara pada nenekku nanti. Bodoh amat. Lebih baik aku ceritakan agar Oma dapat menerimaku bekerja di perusahaannya. Aku mulai bercerita dari awal aku tahu tentang perselingkuhan Mas Tommy, siapa sebenarnya Maya dan hal-hal yang akan aku lakukan. Oma mendengar ceritaku dengan seksama, walau sesekali Oma membuka bibirnya terkejut dan melotot tak percaya dengan apa yang aku bicarakan. Apa? Teriak Oma. Syukurnya kita sedang berada di ruangan Oma yang sepi, jadi tak akan ada yang mendengar suara Oma yang menggelegar terkejut. Iya, Oma. Seriously? Aku mengangguk. Sangat serius. Oma menggeleng sambil memijat pelipisnya. Oh my God. Oma tak percaya itu, tapi Oma juga tak heran akan yang dilakukan suamimu. Sudah biasa para pengusaha seperti itu, tetapi ini menyangkut kamu. Kamu cucu Oma. Oma tidak terima. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi belum terlihat ada tanda-tanda Mas Tommy akan pulang dan itu membuatku khawatir. Berkali-kali aku menelponnya namun selalu tak diangkat. Ya, jangan salahkan aku jika pikiran ini menunjuk jika Mas Tommy sedang asik-asikan dengan janda genit itu. Ya, Maya. RTTT. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke dalam ponselku. Segera aku mengangkatnya berharap itu suamiku. Tapi aku salah. Nama yang tertera bukan Mas Tommy tapi Dimas. Ngapain ini manusia nelpon? Batinku. Halo, Liana. Suara Dimas terdengar di seberang sana. Ya. Ada apa? Tanyaku ketus. Kamu meminta bantuanku, kan? Maka aku bantu kamu. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan sebuah kejutan dari bantuanku. Mohon maaf ya Bapak Dimas terhormat, aku tidak mengerti apa maksudmu.
Sebentar lagi, kalau kamu sudah tahu segera menelponku. Tut. Aku melempar ponselku ke sofa lain. Sambil terduduk, aku memikirkan kejutan yang dimaksud Dimas. Apa yang akan ia lakukan? Ah, biarlah. Bra. Pintu terbuka menampilkan sosok Mas Tommy yang berbeda. Rambutnya acak-acakan, bajunya urakan, wajahnya terlihat lemas dan lesu tidak bersemangat. Itu seperti bukan suamiku. Mas, kamu kenapa? Tanyaku cemas sembari berjalan ke arahnya. Aku lelah, jawabnya. Aku mengerti, dengan segera aku menggandeng tangannya lalu mengambil alih tas miliknya. Kita duduk dulu. Setelah duduk, aku menarik napas mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mas, apa ada masalah? Banyak, Li. Aku pusing. Jawabnya dengan suara serak. Apa yang terjadi? Perusahaan Dimkrops membatalkan kontrak kerja dan itu membuat perusahaanku mengalami kerugian yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, kerugiannya mencapai 1,5 miliar. Mataku terbelalak. Dimkrops? Dimkrops perusahaan milik Dimas. Tuh kan, ini ulah si galon AR Dimas. Tapi itu semua gak bikin perusahaan kamu bangkrut, kan, sayang? Tanyaku hati-hati. Mas Tommy menghela napas panjang seolah ucapanku membutuhkan jawaban berenergi. Tidak, tapi aku khawatir jika ada 2 perusahaan lagi yang membatalkan kontrak kerja dengan kerugian yang amat besar itu akan membuat perusahaanku ambruk seketika. Aku melihat kecemasan di mata Mas Tommy. Dia benar-benar takut perusahaan yang ia bangun, salah. Perusahaan yang ia sombongkan tiba-tiba bangkrut. Ya sudah, kamu tenang dulu. Kamu sekarang mending mandi pakai air anget abis itu ke ruang makan ya. Aku mau buatin masakan buat kamu. Mas Tommy mengangguk lemah. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan pergi. Segera aku menyambar ponselku lalu menelpon seseorang. Apa yang terjadi? Tanya Dimas seolah mengerti apa yang akan aku ucapkan. Aku ikut sedih, namun aku merasa puas. Terima kasih Tuan Dimas yang terhormat atas bantuanmu. Tapi, apa perusahaanmu tidak bangkrut? Tidak. Karena yang dari awal ingin bekerja sama dengan perusahaanku adalah perusahaan milik suamimu, itu artinya semua modal awal dari dia. Itu prinsip kerja perusahaanku dan itu sudah tertulis di surat kontrak. Di surat kontrak juga tertulis bahwa jika aku ingin membatalkan secara sepihak itu diperbolehkan. Bagaimana? Bukankah aku pintar? Hatiku berdebar tidak karuan seolah menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk apa Dimas menyuruhku masuk ke dalam kamarnya? Oh tidak, aku benar-benar benci pikiranku. Hei, aku menyuruhmu masuk, bukan bengong. Sentak Dimas mengejutkanku. Aku menatapnya dengan wajah ketus, ini manusia benar-benar menyebalkan. Demi apapun kalau tidak berkepentingan dengannya, mungkin aku sudah melenyapkannya sedari dulu. Perlahan pintu terbuka. Aku melangkah masuk dan... Papa, ini bunda baru buat Sasa? Dimas berjalan ke arah gadis kecil yang aku perkirakan usianya hampir 5 tahun itu. Iya sayang, ini bunda. Bunda baru Sasa. Kata Dimas memperkenalkanku. Mataku melotot. Apa katanya? Bunda baru? Seolah mengerti apa yang aku pikirkan, Dimas menatapku sambil mengangguk. Baiklah. Baiklah. Baiklah ah. Aku tersenyum menatap gadis kecil itu sambil mengangguk. Ye, Sasa punya bunda lagi. Aku hanya bisa tersenyum kebingungan. Melihat situasi sudah kondusif,
Aku segera menarik tangan Dimas untuk menjauh dari Sasa. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku bukan bunda baru untuknya," tanya Kusewot. Dimas terkekeh. "Aku sudah membantumu. Kini saatnya kamu membantuku. Sasa putriku sudah kehilangan figur seorang ibu semenjak perceraian itu. Meskipun Maya sering mengunjungiku, tapi ia sangat jarang menengok putrinya. Maya hanya berusaha untuk kembali menjadi istriku tanpa berusaha kembali menjadi sosok seorang ibu yang baik untuk Sasa. Sasa butuh seorang ibu. Sasa ingin diperhatikan layaknya anak biasanya. Dan aku mempercayakan kamu sebagai ibunya. Kamulah bunda baru untuknya." Mendengar ucapan Dimas, segera aku meboleh ke belakang menatap wajah polos Sasa yang menunggu kami berbicara. Gadis kecil itu? Korban dari orang tuanya? Aku menarik napas panjang sedetik kemudian mengeluarkannya sambil menatap Dimas yang terus memperhatikanku. Iya, aku mau. Tapi, aku hanya menjadi bunda baru untuk anakmu ya, bukan istri baru untukmu. Ya, ketusku kesal. Dimas tersenyum lebar menampilkan deretan gigi putihnya yang rapih. "Terima kasih, Liana." Aku menggedikkan bahu dan langsung kembali ke Sasa yang menunggu kami. Wajah Sasa mirip sekali dengan Maya, itu membuatku merasa sedikit risih. Namun, saat aku melihat bola matanya, ia tampak sekali mirip dengan Dimas. Entahlah. Namanya juga perpanduan. Bunda tahu nggak? Sasa seneng banget ngeliat Bunda. Bunda Sasa cantik kayak Putri Aurora di Disney. Ucap Sasa dengan mata berbinar-binar. "Oh ya? Memangnya Bunda secantik itu?" Tanyaku. "Sangat Bunda. Bahkan Bunda Sasa kayaknya yang lebih cantik dari Putri Aurora deh," jawabnya girang. Aku terkekeh lalu memeluk seorang anak dari pelakor rumah tanggaku. Aku hanya marah pada ibunya, bukan anaknya. Jadi, tak ada alasan untuk aku bisa memberikan kasih sayangku pada Sasa. "Apa katamu? Pacar?" tanya Maya. Dimas merangkul lalu mencium keningku sesaat. "Wah, apa ini? Si manusia ini menciumku? Walaupun hanya kening tapi ia menciumku. No, tidak Aku hanya terdiam memaku menatap wajah menyebalkan Dimas di hadapanku. "Tidak. Kamu pasti bercandakan, Dimas? Dia hanya kolega kerjamu kan?" tanya Maya tampak tidak terima. "Aku serius, Mei. Silviana ini pacarku dan akan menjadi bunda untuk Sasa. Dia akan menggantikan posisimu," sahut Dimas tersenyum menyeringai. Maya menggeleng. "Gak, dia gak akan bisa rebut posisiku. Sasa anakku." "Lebih tepatnya anak yang kamu telantarkan?" tanya Dimas tertawa kecil meremehkan. Maya tergagap, ia hanya bisa menatapku penuh amarah. Aku takut akan tatapannya. Bukan takut untuk menghadapinya, tapi takut aku tertawa melihatnya. "Hahaha. Sasa!" teriak Maya memenuhi sudut ruangan. Gadis kecil itu keluar dari kamar dengan wajah bantal yang terkejut. Mama? Dia menyebut Maya mama, tapi kenapa menyebut aku bunda? "Sasa, putriku. Sini," perintah Maya sambil mengisyaratkan Sasa mendekatinya. Sasa hanya diam. Ia tak bergerak di posisinya sekarang. Ia hanya menatap kosong ke arah Maya tanpa berniat untuk menghampiri sang mama. "Sasa, sini sayang." Maya terus menyuruh Sasa mendekatinya dengan isyarat tangan. Aku, Dimas dan Maya sama-sama menatap Sasa yang menatap kosong ke arah Maya. Kaki Sasa terangkat pertanda gadis kecil itu hendak berjalan. Langkah demi langkah.
Sasa terus berjalan pelan. Bibir Maya tersungging melihat putrinya berjalan hendak menghampirinya. Namun, "Bunda, katanya mau jalan-jalan?" Mataku membulat. "Apa? Bunda? Dia memanggilku?" "Bukan memanggil Maya." Aku melirik Dimas yang tersenyum ke arahku lalu melirik Maya yang wajahnya sudah memerah menahan malu. "Nah nanti dulu ya, sayang," jawabku gugup. "Sekarang ya, Bunda." Aku menatap Sasa dengan tatapan dalam. Aku baru saja selesai make up, dan gadis kecil ini, dia mengenaliku. Itu tandanya, ia benar-benar menganggap aku bundanya? "Sayang, ini Mama. Jalan-jalan sama Mama aja yuk," ajak Maya terus berusaha merayu Sasa untuk mendekatinya. Kalian tahu reaksi Sasa? Jangankan berjalan mendekati Maya, menoleh ke arah mamanya saja tampak tak sudi. Aku menarik tapas lalu berjongkok menyeimbangkan tubuhku dengan tubuh kecil Sasa. "Sasa, kamu gak boleh gitu sayang. Itu Mama Sasa loh, jadi Sasa harus sopan." Sekarang Sasa cium tangan Mama sana, ucapku sambil mengelus kedua pipi Sasa. "Demi apapun, aku ingin pergi dari tempat ini sekarang." Jantungku berdegup sangat kencang melihat suamiku duduk di hadapanmu sedangkan aku duduk di samping Dimas. Aku takut. "Sudah lama menunggu?" tanya Dimas basa-basi yang basi. "Ya begitulah," jawab Mas Tommy. Aku dapat merasakan seluruh tubuhku panas dingin, ya bagaimana tidak? Bayangkan jika kamu di posisiku sekarang, kamu berhadapan dengan suamimu tapi bukan sebagai dirimu dan anehnya kamu berperan sebagai kekasih orang lain. Oh God! Kalau aku bisa memohon, aku memohon untuk kali ini saja aku berubah menjadi vas bunga. Daripada aku menjadi manusia tapi dilanda ketakutan seperti ini. Tapi jangan. Amit-amit. "Silviana, kamu mau makan apa sayang?" tanya Dimas. Sumpah, aku ingin menonjok wajah menyebalkan Dimas sekarang juga. "Sayang, aku mau salad buah," jawabku. "Oh, kamu lagi diet?" Astaga, ini manusia kenapa banyak tanya? Tolong lenyapkan Dimas sekarang juga." Iya, jawabku canggung. Dimas segera memanggil pelayan lalu memesankan pesananku. "Dim, ini?" tanya Mas Tommy menunjukku dengan dagunya. "Iya, ini kekasihku." "Wow, kapan undangan tersebar?" tanya Mas Tommy semakin membuat aku berdebar. "Nanti saat tiba waktunya." Dimas melirikku penuh arti. "Selamat ya," ucap Mas Tommy. "Mas, ini aku, istrimu, Liana Arshila." "Terima kasih," jawab Dimas singkat. "Oh ya, ada apa kamu menyuruhku datang kemari?" tanya Dimas sambil menyeruput jus jeruk yang baru saja diantarkan pelayan. "Tak mengurangi hormatku padamu. Kita kan sudah berteman sejak lama. Tapi kenapa dengan seenaknya kau membatalkan kontrak kerja yang kita akan jalani? Kau tahu akibatnya, perusahaanku kehilangan banyak modal. Mohon maaf, tapi sepertinya perusahaan kita tidak bisa bekerja sama lagi." "Ada apa? Kau membatalkan kontrak tanpa alasan." Dimas menyisakan poninya seolah ia sedang bergaya menjadi laki-laki tampan. "Tidak perlu alasan. Kalau kamu mengundangku makan hanya untuk membahas hal ini, lebih baik aku berjalan-jalan dengan kekasih dan putriku." Baiklah. Aku tidak akan membahasnya lagi." Terlihat Mas Tommy menghela napas. Sombong betul Dimas ini. Aku melirik ke Sasa yang sibuk melihat video animasi di ponselku. Tak apa, biar dia tidak mendengar pembicaraan orang dewasa.
Tanpa sengaja mataku bertatapan dengan Mas Tommy. Jadi, dia dari tadi memperhatikanku secara diam-diam? Apa dia mengenaliku? Ah, tidak mungkin. Pacarmu cantik juga, puji Mas Tommy melirikku. Setelah pertengkaran semalam, aku dan Mas Tommy tidak tidur seranjang. Aku merasa jijik pada suamiku sendiri, suami yang terasa seperti pesaing. Walau bagaimanapun juga aku istrinya. Aku tetap menyiapkan sarapan untuknya. Dan kini, kita sudah ada di meja makan dalam keheningan. Li, kamu tahu nggak? Kalau Dimas punya pacar yang sangat cantik, Dimas tak pantas mendapatkannya. Tiba-tiba Mas Tommy membuka pembicaraan. Memangnya kamu pantas? Tanyaku memancing. Tentu, kekasih Dimas sangat cantik, anggun dan sangat berharisma. Belum tahu dia rasanya ditempeleng? Kebetulan tanganku sedang gatal. Bisa-bisanya ia memuji wanita lain di hadapan istrinya. Ya meskipun aku tahu yang ia puji adalah aku, tapi tetap saja berbeda. Ia memujiku ketika aku menjadi Silviana, bukan Liana. So, kamu berharap memiliki kekasih seperti kekasih Dimas? Tanyaku lagi. Ya, dia sangat cantik. Kalau ku perbandingkan denganmu ya 11:30. Bra. Aku menggebrak meja makan. Mungkin aku memang tidak secantik kekasih Dimas. Tapi, apa pantas seorang suami memuji wanita lain di hadapan istrinya? Aku punya perasaan. Aku punya harga diri. Loh, kok kamu marah? Seharusnya kamu mikir untuk merubah penampilan kamu yang tidak modis itu. Apa kamu bilang, Mas? Tidak modis? Perasaan selama ini kamu tidak pernah mempermasalahkan penampilanku. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kamu mendebatkan ini? Apa kamu sudah kepincut dengan wanita lain selain Maya? Bra. Kini Mas Tommy lah yang menggebrak meja. Jaga ucapanmu, Liana. Aku tak pernah kepincut dengan Maya. Alah saaan. Ingin rasanya ku jambak mulut suamiku itu. Pintar sekali dia berbohong. Kalau pintar mana mungkin ketahuan. Ganti, bodoh sekali ia berbohong. Aku pergi dulu, sudah tidak selera aku makan. Ucap Mas Tommy melenggang pergi begitu saja. Kebangetan. Segera aku berlari ke dalam kamar menyambar tasku lalu mengambil kunci mobil dan segera pergi meninggalkan rumah bagai neraka ini. Aku ingin kamu menghancurkan perusahaan suamiku secepatnya, jeritku pada Dimas. Dengan santainya Dimas menyeruput teh manisnya seolah tak memperdulikan aku yang seperti kesetanan. Tidak semudah itu menjatuhkan perusahaan besar seperti perusahaan milik suamimu. Lalu bagaimana? Kamu tenang saja, aku sudah memiliki partner kerjasama untuk menghancurkan, menjatuhkan serta meluluhlantakkan perusahaan suamimu. Siapa? Sebentar lagi juga datang. Aku tersenyum. Harapanku akan cepat terwujud. Dimas, panggilku lembut. Dimas menoleh, alisnya yang tebal terangkat sebelah. Kenapa kau mau membantuku dengan segitunya? Dimas berdiri dari kursinya lalu berjalan ke arah jendela yang menampilkan pemandangan indah perkotaan ini. Apapun akan aku lakukan untuk kebahagiaan putriku, ucap Dimas yang tidak aku mengerti. Apa urusannya dengan putrinya? Apa hubungannya dengan Sasa? Tanyaku keheranan. Tadi malam Sasa sangat berubah. Ia bukan lagi Sasa seperti dulu. Dia bukan Sasa yang pendiam dan cuek. Kini, ia terlihat ceria dan bahagia. Itu semua karena kamu, jadi selama kamu bisa mengembalikan Sasa seperti sedia kala, aku akan membantumu, apapun dan bagaimanapun itu. Aku tertegun mendengar jawaban Dimas.
Sebegitu pengaruhnya kah aku untuk karakter anaknya? Kalau iya, aku senang. Setidaknya aku hidup bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Dimas membalikkan badannya lalu berjalan mendekatiku. Cara membalas kebaikanku cukup satu, jadikan dirimu seperti ibu bagi putriku. Itu sudah lebih dari cukup kamu membalasnya. Aku tersenyum sangat lebar. Tentu. Seketika Dimas juga tersenyum, namun senyumannya berbeda. Tak seperti senyuman biasa yang menyebabkan itu. Kali ini senyumannya tampak tulus, ia sangat terlihat tampan dengan senyuman itu. Apa? Tampan? Tidak. Lupakan, aku hanya bercanda. Orang yang kita tunggu sudah datang. Ucap Dimas. Masuk, teriaknya. Aku menoleh ke arah pintu seketika aku ingin pingsan di tempat. Orang itu? Tidak mungkin, itu bukan dia. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.